Audio Jungle. Pak Camat, ya dengan agenda sore hari ini nih warga Bapak tadi menyampaikan audiensi ke DPRD, tanggapannya seperti apa nih Pak Camat? Oke, kita dari pemerintah kecamatan pada prinsipnya memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Salah satunya yang sudah kita fasilitasi adalah penundaan pengosongan atau mungkin eksekusi yang mana tadi bisa kita gunakan untuk beraudiensi pada hari ini. Artinya Berarti kan ada perkembangan, nanti kita apa yang dibutuhkan, ada data, nanti ada di kelurahan, nanti kita siapkan. Oke. Terima kasih Pak Camat atas statementnya. Sukses selalu. Amin. Dan Mas selaku warga di Tambak Beca yang hari ini menyampaikan audiensinya kepada DPRD Kabupaten Cilacap, tentunya harapan ke depan seperti apa nih? Kalau harapan kami khususnya di warga RT 05 RW 14 Kelurahan Tambak Beca, kita pengennya ya jangan sampai kita ikut digugat atau paling tidak kita terbebas dulu itu, gitu Pak. Jadi karena kita baru punya bukti dan di bukti itu juga menyatakan bahwa kami menempati tanah negara. Itu yang pertama dari pertanahan, yang kedua dari pihak pemerintah kabupaten juga mengeluarkan IMB itu di situ tertera juga bahwa kami menempati tanah negara karena agendum istilahnya diberi izin untuk mendirikan bangunan di atas tanah negara, kurang lebih seperti itu kalimatnya. Jadi harapan kami ya warga RT 05 ya dibebaskan dari gugatan itu Pak. Artinya lebih dari 20 tahun tadi ya? Oh lebih Pak, saya itu sudah generasi keempat, jadi kurang lebih 90 tahun sudah 90 tahun. 80 tahun lebih. Bapak saya juga masih hidup, umurnya sekarang 71 tahun. Oke, terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang sedang diperjuangkan oleh warga dapat berhasil sehingga masyarakat tentunya di sana puas dengan apa yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Cilacap. Pak, Bapak harapan warga seperti apa ini Pak dengan adanya audiensi pada kesempatan sore hari ini? Dengan kesempatan hari ini semoga dari warga saya bisa tetap tinggal di situ dan keadilan seadil-adilnya dari seluruh jajaran masyarakat dan pemerintah. Oke, nama lengkap siapa ya Pak ya? Saya Abbas Rianto. Oke, warga RT 05 RW 14 Kelurahan Tambak Beca Cilacap Selatan. Oke, terima kasih Pak. Saya tetap menyampaikan salam S3 dua pilihan. Sehat, selamat, sukses, bahagia bersama keluarga semuanya. Bahwa saya selaku penasihat hukum dari warga, honornya Pak mahal. Karena honor mahal karena beliau datang ke rumah saya rombongan bapaknya ada pisang dan sebagainya, saya nikmati. Saya ditimbali sama teman-teman rapat di lapangan Pak Pinto ya saya yang maaf. Itulah yang sudah amanat itu kita laksanakan. Bahwa semuanya saya tidak akan gurui, hanya untuk cerita masalah hak atas tanah. Jadi sebelum Indonesia merdeka, nanti ya Bapak, nanti siapa yang akan berhak di sini. Sebelum Indonesia merdeka, itu ada namanya hak barat, ada namanya hak adat. Hak barat apa itu? Ada namanya hak adat, ada hak ostat, ada hak infak. Pasti ada sertifikatnya. Kalau orang pribumi karena dijajah memakai namanya pajak, yaitu kadastar. Sapa sing bayar pajak itulah bukti petunjuk sebagai pemiliknya. Lelah Undang-Undang Dasar 45 ternyata belum ada aturan tanah. Yang ada yaitu pasal 33. Bumi, air, dan seisinya dikuasai oleh negara. Bagaimana ini aplikasinya? Akhirnya negara membuat namanya
Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60. Sapa to sing berhak memiliki tanah ning Indonesia? Yaitu syaratnya harus BNI. Syaratnya apa? Harus BNI. Bagaimana undang-undang ini untuk supaya berlaku? Akhirnya ada PP 10 tahun 61, yaitu sistem pendaftaran tanah. Bagaimana nasibnya Eigendom Opstal Epak? Itu harus dikonversi. Kapan konversinya? Yaitu hanya 1 tahun sejak lahirnya PP 10 tahun 61. Kalau Eigendom, kalau itu sebelum PP 10 61, silahkan dijadikan Bapak Triwono mau pribumi. Boleh. Berarti saya adalah sudah mendapatkan status hak milik bekas Eigendom. Berarti ada peralihan sebelum tahun 60. Nah sekarang permasalahannya, apakah tanah yang sekarang dibahas teman-teman ini, apakah itu tanah itu sudah dikonversi? Ternyata dokumen yang ada adalah bekas tanah Eigendom sejak tahun 89. Berarti tanah itu belum TE pribumi. Berarti tanah itu miliknya negara. Maka si Pak Manurung, Pak Sudiono dan sebagainya ini membuat izin mendirikan bangunan Eigendom, bekas Eigendom. Berarti pemerintah tenda tercatatlah di situ tanahnya Eigendom. Karena ada di sini, ada keterangan di sini. Jadi bekas Eigendom nomor 593. Pertanyaan pasti ada. Pertanyaan masih ada. Pertanyaan tidak ada apabila tanah itu C atau pertok. Pertanyaan tidak punya dokumen. Ini bedanya sertifikat Eigendom sama buku C desa. C desa pertanyaan tidak ada. Bagaimana pertanyaan itu bisa memiliki kalau memberi hak sertifikat yang tadi oleh Pak Ketua? Berarti mesti ada rekomendasi dari kepala desa. C ini adalah miliknya Supani. Kok dengan adanya C Supani berarti itu tanah adat. Kalau di dalamnya ada tanah Eigendom, siapa yang berintervensi? Negara tolong ambil sikap. Bisa mengajukan intervensi. Hei, pertanyaan, hei Supani, itu salah. Karena itu di dalamnya adalah tanahnya negara. Kalau orang-orang ini menguasai karena hanya mendirikan bangunan, bukan hak miliknya beliau-beliau. Ini kita harus dipisahkan ini. Karena di tanahnya ada tanah negara, kesatuan negara. Kenapa tanah negara? Karena tidak ada peristiwa hukum sebelum tahun 61. Otomatis hak Eigendom, hak Epak, hak Ustaz menjadi tanah negara. Kalau tidak ada dimiliki, diproses peralihan dengan sebelum tahun 61. Jadi saya mohon, ini kan masalah kejujuran Pak. Dokumen dari pertanahan, apakah sertifikat nomor yang saya tunjuk tadi, contoh sertifikat 593 Eigendom. Ini kan mesti ada sertifikatnya di sana di pertanahan. Pasti Pak. Pasti gitu ya. Pasti. Karena itu karena Eigendom. Eigendom itu ada sertifikatnya. Kalau buku C, kalau saya pertanahan yakin Buluki tidak punya. Kalau C, C, ya, betul, letter C, letter C, pertanahan nggak punya. Yang
desa. Ini yang memberikan dokumen, Pak. Maka dengan adanya ini, kalau ini kita sudah berjuang, hei Pak Hakim, salahlah kamu memutus bahwa tanah itu sebagian tanah bekas ekendom. Berarti kalau mau gugat, yang utama adalah pemerintah Indonesia. Karena tanahnya itu tanah negara. Tapi oleh si hakimnya, tanah ekendom sudah habis. Ya, habis sejak tahun 61. Saya sepakat habis. Apakah ada peralihan hak antara negara kepada suami? Kurang lebih. Tapi di dalam dokumen, di dalam sidang belum ada namanya tanah ekendom dibeli oleh Suparno. Maka saya kepingin kita telusuri, kalau pertarungan ada, saya mau matur, mohon dibukakan bekas tanah ekendom. Pak Bambang, jadi yang tadi saya tanyakan ke desa, bahwa di desa itu ada reterse atas nama suami ya? Pasti ada. Ada pasti. Nah, itu kurang lebih luasnya 4127 kalau tidak salah. Itu perlu ada pengukuran. Nah itu bahkan tadi saya sambil berhitung sini 4127 DK. Ya. Ya apakah itu ya siar apa saya kurang tahu. Ya. Nah di dalam sekian lama, nah yang itu jumlahnya kurang lebih berarti 4.000 apa tadi ya? Kurang lebih sekitar 4.000 sekian meter. Ya. Jadi kalau dirugikan kurang lebih sekitar 290-an. 290-an berapa? Nah, yang saya tanyakan di dalam proses puluhan tahun yang lampau sampai dengan sekarang, apakah pergeseran tanah di sana atau enggak? Berarti tanah suami ini kalau menurut saya masih utuh banget. Kepotong jalan setapak pun tidak semuanya. Apakah ya? Nah ini yang tadi rekan-rekan ini bahwa itu supaya ingin dicek kembali, gitu loh. Nah, tapi bahwa sertifikat yang muncul ini dari 4127 ini yang kebetulan katanya sekarang posisi gambarnya menjadi R, padahal yang kalau menurut keterangan yang jenengan tadi yang RT 05 ini adalah tanah ekendom. Ya. Nah, kok bisa melenceng seperti itu? Apakah tidak dicek bahwa apakah tanah suami itu bukan saja di wilayah utaranya, mungkin atau kan kita semua belum tahu. Ini yang tadi saya minta bahwa mau tanya kepada BPN, tapi BPN-nya belum hadir Bapak. Ya. Nah, satu-satunya jalan adalah bahwa kalau mau ini nanti digugat, kita gantian menggugat sahnya sertifikat tersebut. Maka sebetulnya kita punya bukti-bukti bahwa tadi yang sampaikan oleh panjenengan, kemana itu urusannya panjenengan kami DPR siap membantu masyarakat, pemerintah dalam hal ini kalau memang ditemukan kejanggalan-kejanggalan di proses itu. Begitu Bapak. Yang saya maksud ini Pak, bahwa subjek yang dirugikan itu yang pertama adalah negara. Karena negara memiliki tanah bekas ekendom. Yang itu tadi. Negara karena memiliki karena bekas tanah ekendom. Karena rakyat ini untuk mendirikan bangunan diberi izin untuk mendirikan bangunan di atas tanah ekendom, bekas ekendom. Berarti kalau itu mau intervensi, mari pemerintah melakukan intervensi terhadap seperti itu Pak.
biar nanti menjadi aset negara, bukan asetnya Sulami, bukan asetnya masyarakat. Ini kan Pak, Pak saya Pak Masyarakat sementara ini numpang pada pemerintah. Pemerintah. Nah ini yang maksud saya gitu. Maka yang melakukan intervensi terhadap putusan itu subjeknya yang benar adalah negara. Monggo nanti kita diskusi bagaimana si pihak Pemda eksekutif, bagaimana apa ini memang sudah dibiarkan kan, monggo tidak. Saya sebagai masyarakat menyarankan kalau bisa, ayo itu dijaluk, itu tanah negara. Itu maksud saya gitu. Jadi bisa kita PK, bisa adanya perlawanan dari pemerintah. Itulah yang saya bisa matur begitu. Monggo kalau itu saya salah, mungkin salah berpendapat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjut monggo barangkali dari Perkinta, kemudian Seda, Camat, Lurah, ada tambahan silakan. Mumpung ini ketemu dengan warga masyarakat, saya minta kira-kira langkah ke depan itu bagaimana? Kita monggo, kami persilakan. Pak Supriyadi dulu monggo, atau Pak Ahmad silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan rapat, Pak Bambang senior saya, Mbak Rizky, kemudian Bapak Ibu sekalian, peserta rapat yang hormat. Dalam kapasitas ini kami bagian hukum dan teman-teman dari eksekutif mungkin melihatnya karena ini sudah menjadi sebuah keputusan hukum yang kita hormati. Yang pertama. Yang kedua, seandainya mungkin dari pihak Pak Bambang mau melakukan upaya hukum lagi, mungkin masih ada ruangan mungkin PK masih ada, mungkin gugatan PT UN kalau mungkin kan, tapi perdatanya monggo silakan. Kalau Pak Bambang masih memerlukan dokumen atau data eksekutif, saya rasa eksekutif akan siap. Saya yakin apa yang diminta silakanlah, kami terbuka aja. Kita biasa di pengadilan kan kalau mau minta apa, nanti akan kita carikan sepanjang aja. Tadi BPN juga punya, oh itu malah jelas tuh. Nanti ada dari BPN yang terkait dengan data-data sekarang. Ya kami lanjutkan aja. Kemudian BPN sudah datang ini, terutama di sertifikat. Kalau kita lihat ada sertifikat yang dianggapnya mungkin prosedurnya nggak benar, substansinya nggak benar, kewenangannya nggak benar. Ya coba kita gali dokumen aslinya kan pasti ada warkah di BPN. Monggo kita gali dari sana. Paling seperti itu. BPN yang datang silakan nanti Pak Bambang akan melihat tuh ada lemahnya di mana, kekurangannya di mana. Saya rasa poinnya itulah, poinnya dari Pak Bambang sendiri sebagai kuasa hukum dari warga, kita sebagai eksekutif nanti ada ruangan yang bisa Pak Bambang tadi di PK atau kemana ruangannya kan gitu. Tadi sampai kalau minta data apa yang diminta, saya rasa dari eksekutif juga harus selalu akan menyampaikan. Tidak hanya itu bisa saja. Mungkin kita sementara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tambahan dari Camat, Lurah? Silakan. Terima kasih. Pada prinsipnya kami dari kecamatan dan juga kelurahan, karena kami sebagai pelayan masyarakat dan tadi sudah komit untuk kita nanti membantu memfasilitasi apa yang diinginkan oleh warga melalui Pak Bambang atau mungkin dari Dewan Pak Ketua tadi sudah menyampaikan dengan data-data yang ada dimiliki oleh kami maupun fasilitas lain, misalkan untuk penundaan pengosongan yang kemarin dilakukan oleh pengadilan untuk kita bisa berpotensi semacam ini dan melakukan upaya-upaya, termasuk juga memfasilitasi yang lain
jadi terciptanya situasi yang aman tetap kondusif untuk kita bisa berupaya. Demikian ini Pak. Oke, terima kasih Pak Camat. Ini Pak Camat sudah melakukan ikut bantu menunda eksekusi karena ini masyarakat ini masih butuh kepuasan ya. Artinya masih tetap melakukan upaya-upaya hukum. Oke, terima kasih Pak Camat, Pak Lurah, sehingga kita tuh tidak usah repot-repot membackup masyarakat lagi untuk sementara jangan dieksekusi. Tapi ini mohon catatan itu PDAM mereka sudah didatangi untuk dicabut. Kemudian PLN juga sudah dihubungi katanya suruh dicabut karena habis lebaran itu mau dieksekusi. Itu Pak Kembang masukannya. Jadi ini kami dapat informasi dari PDAM. Saya kira kita jangan terlalu cepat lah karena ini masalah-masalah melibatkan masyarakat kecil. Kemudian dan Pak Sinten, Pak Joko, matur nuwun atas kerawuhan. Ini tadi sudah diskusi dari mulai jam 1 tadi ini dengan para pemangku kebijakan ini, beliau-beliau ini ada teman-teman, kemudian ini ada Pak Bambang selaku pendamping beliau-beliau ini. Kami minta penjelasan, walaupun kami dulu sudah beraudensi di masyarakat sudah. Kalau melihat dari apa yang sudah terjadi, bahwa itu sudah putusan pengadilan, sudah inkrah, sehingga jawaban dari BPN waktu itu nanti akan mencari solusi karena ini sudah merupakan ranah hukum. Ini merupakan ranah hukum. Nah, saya minta karena kita beberapa waktu lalu sudah ketemu, saya minta penjelasan. Mungkin langkah apa yang bisa disampaikan oleh BPN dalam mengantisipasi supaya terjadinya keadilan hukum yang baik di wilayah-wilayah tambak kerja ini. Kami persilakan. Mohon izin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Dewan Kabupaten Cilacap serta para undangan yang hadir pada siang menjelang sore hari ini. Kami di sini menyampaikan hal-hal yang sebagaimana dimaksud oleh pimpinan, bahwasanya kalau kami menjawab apa yang disampaikan oleh pimpinan, kami belum bisa menjawab untuk saat ini karena yang dimaksud kebijakan atau langkah-langkah tersebut, mengingat ini permasalahan ini sudah adalah permasalahan ranah hukum. Yang bisa kami sampaikan hanya berkaitan dengan data-data yang ada di kami, Pak Pimpinan. Jadi sesungguhnya karena kami tidak jadi pihak, ya, jadi tidak berperkara, sehingga kami tidak bisa isinya langsung mengintervensi permasalahan hukum tersebut. Sehingga yang bisa kami sampaikan bahwa yang jelas bahwa ini ada persoalan permohonan pengosongan lahan yang saat ini masyarakat sedang berusaha untuk memberikan perlawanan seperti itu, Pak. Nah, karena ini masih ada ranah seperti itu dan kami tidak jadi pihak, terus terang kami data berkaitan dengan perkara tersebut kami tidak diberi, Pak, oleh pihak pemegang hak. Gitu. Nah, untuk itu sebaiknya seperti apa? Namun yang bisa saya sampaikan di saat ini bahwasanya dari data yang ada di kami, buku tanah, berupa buku tanah SHM 4.234 Kelurahan Tambak Kerja atas nama Ahmad Rudiarto CS ini masih atas nama beliau, artinya belum beralih ke pihak manapun. Itu satu, karena kita kan hanya menyampaikan selaku kami pencatat administrasi gitu, Pak. Itu satu. Ahmad Rudiarto. Iya, berdasarkan peralihan pertama yang kalau sebelumnya adalah Bu Suwarni itu yang diterbitkan pada tanggal 29 April 1999, kemudian atas dasar waris diwariskan kepada Bu Upi Sulasi. Setelah Upi Sulasi beralih yang terakhir yang sekarang berdasarkan
surat kepala kelurahan Tambak Reja saat itu tanggal 22 Juli 1998 yang dikeluarkan juga dikuatkan oleh Camat Cilacap Selatan saat itu tanggal 30 Juli 98. Yang selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2014 dari isolasi beralih kepada 5 orang ahli warisnya. Ya, diantaranya adalah Ahmad Rudiarto, dan data dari kantor di kami atas HM hak milik tersebut belum diadakan tata usaha apapun, baik peralihan haknya maupun istilahnya pemecahan atau penggabungan atau istilahnya pengukuran di atas bidang hak milik tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian mengenai langkah-langkah selanjutnya, karena ini adalah langkah kebijaksanaan pimpinan, diskresi pimpinan, saya tidak berani Pak untuk menjawab. Kami juga harus matur dulu, minta petunjuk. Namun karena Pak Kepala Kantor saat ini masih isoman, kami juga akan merapat dulu lah berkoordinasi, sehingga mohon maaf untuk pertanyaan pimpinan saat ini belum bisa kami jawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Dian. Berarti mandek ya, nggak ada informasi ya, karena Pak Karsono masih isoman. Betul, dan kedua kalinya kami juga istilahnya dengan pemegang hak ini kan juga tidak memberikan data apapun pada kami Pak, selaku dia penggugat dengan masyarakat, dalam ini masyarakat Tambak Reja, dan kami BPN tidak jadi pihak, kecuali kalau kami jadi pihak kami bisa update begitu Pak datanya. Itu yang saya sampaikan. Mohon izin Bu Dian. Siap, monggo Pak, silakan. Jadi tadi saya sudah matur sama teman-teman semuanya bahwa kita apakah sama ilmunya atau tidak, saya nanti koreksi salah ya. Jadi tanah Indonesia itu sebelum 45 ada tanah hak barat, ada tanah hak adat. Bahwa tanah hak barat itu adalah tanah Endong, Eva dan Kota. Pasti di situ ada sertifikatnya, sertifikat hak Endong. Kalau tanah adat berarti buku C atau petuk atau gilik. Pertanahan tidak punya data itu. Kalau C, yang mempunyai data tanah C atau petuk adalah kelurahan. Sekarang yang jadi problem adalah bahwa teman-teman ini semuanya adalah menguasai tanah bekas Ekendom, yaitu Ekendom nomor 593. Itu pasti mungkin di pertanahan kandungan tanah itu, dokumen bekas Ekendom. Nanti tak kasihkan bagiannya. Yang kedua, saya kepingin Pak Lurah membuat surat keterangan atas nama Suwarni dengan buku C nomor berapa, luasnya pinten. Itu saya kepingin ada dokumen itu. Karena apa? Karena di dalam buku C itu hanya tertulis 4,8 DA. Ya berarti luasnya Bu Suwarni hanya 448 meter persegi. Ini versi buku C. Nah, kalau Pak Lurah ternyata buat buku C, luasnya pakannya sekian, itu buku C yang mana? Saya kepingin itu biar clear. Nah, kalau itu sudah ada, kenapa kok ada gugatan sebelah selatan Jalan Setapak, sebelah barat Jalan Setapak? Ternyata yang dimasalahkan sertifikat itu adalah di sebelah selatan Jalan Setapak. Di dalamnya ada tanah bekas Ekendom. Nah, saya matur sama teman-teman, siapakah tanah Ekendom ini? Siapa miliknya sekarang? Bukan warga ini. Siapa yang memiliki? Adalah negara. Karena apa? Karena tanah itu bukan dialihkan. Kalau ternyata Pak Lurah membuat surat keterangan bahwa tanah Ekendom sudah dialihkan kepada Suwarni, ya monggo-monggo saja. Nah,
Seperti contoh kasusnya Pak Dadang di Kusugian. Dadang punya buku C atas nama Dadang. Oleh lurah dibuat surat keterangan namanya Sumeri. Terbitlah sertifikat atas nama Sumeri. Dengan adanya data itu akhirnya saya lapor polisi. Kenapa tangannya C Dadang kok digawe surat keterangan jenenge Sumeri? Akhirnya yang jadi tersangka adalah si Sumeri, Pak Lurah sama pegawai pertanahan. Kasihan saya, si Pak Ahmad ya, Ahmad. Akhirnya dia tersangka, masuk penjara semuanya. Nah itulah saya kepingin, bukanlah kita yuk kalau memang itu tanah kendong, biar negara berupaya menjadi tanah negara. Ini ilmu saya. Kalau itu betul-betul tanah kendong, kalau betul-betul tanah suami ya sudahlah, kamu ngalah saja, mau tanah suami mau apa? Tapi kuncinya adalah surat keterangan dari desa, apakah luasnya itu sesuai buku C atau melebihi dari buku C. Itu saya kepingin dokumen itu. Tapi saya matur tadi, seharusnya ini bisa intervensi. Sampai intervensi pemerintah, intervensi itu tanah negara, bukan tanah serikat sawah. Itu bisa saja secara hukum pemerintah mengajukan intervensi, itu bukan tanahnya Suparmi. Ini bicara hak dan kewajiban. Kalau ini ngomong tanah negara, itu tanah negara itu dia domennya hanya nempati karena ada izin bangunan di atas tanah kendong. Kami mohon bantuannya bagian kalau sakit surat keterangan desa itu seperti apa, karena buku C itu hanya 4,8 DA. Itu Pak Minosidan, mohon maaf kemudian. Terima kasih. Ada jawaban monggo Pak Budian? Hanya menanggapi aja karena terkait dengan dokumen dan hal ini dokumen surat keterangan bisa menyatakan persil sekian atas nama suami ini adalah domainnya adalah di kelurahan, maka kami juga tidak berani Pak, monggo nanti koordinasi dengan kelurahan. Namun untuk kami memang sedang proses pencarian bakatnya karena pada tahun berapa itu 99 ya, ini kami kan dokumen hidup, jadi istilahnya ya bisa dimungkinkan juga kertasnya juga sudah lapuk dan sebagainya, karena ini namanya dokumen hidup di PPN. Ini kelemahan kami itu Pak. Namun kami hanya berdasarkan data buku tanah kami, hak milik yang ada, memang di sana muncul adalah letter C, yaitu C nomor 1006 persil 90 di 1 terletak RT 04 RW 05 RT 04 garis miring 05 RW 14. Jadi seperti itu Pak, data buku tanah Pak yang bisa kami sampaikan Pak Bambang. Kalau pakar terus terang sampai hari ini masih dicari, namun kami juga tidak menjamin itu juga bisa ketemu, mengingat waktunya dari kurun 99 sampai 2022 ya bisa dimungkinkan itu juga sudah lapuk gitu. Kalau kita bersikap masalah warga, monggo sebaiknya seperti apa, mohon dari pimpinan majelis bisa nengahi Pak, monggo Pak, karena ini domain di kelurahan Tanah Kerja yang mengeluarkan C. Terima kasih Budian. Jadi sementara ini dulu kita tidak bisa mengorek secara langsung karena saya juga butuh persiapan dari pihak kelurahan untuk mencari data kembali, pihak Perkinta dan Setda Pertanahan, bagian hukum pertanahan ini. Jadi kami minta juga termasuk nanti kaitannya dengan BPN. Kami persilakan nanti kami akan menindaklanjuti pertemuan-pertemuan lanjutan. Jadi mohon selama kurun waktu belum kami undang, monggo semua pihak terkait mempersiapkan. Saya juga terima kasih sekali nih Bapak-bapak dari warga masyarakat yang melapor kepada kami, didampingi Pak Bambang, Pak Bu Rizky. Ini kami sampaikan terima kasih. Jadi sementara pertemuan pada sore hari ini kita cukupkan
nanti bisa disambung lagi, tetapi dengan catatan saya mohon kepada dinas terkait termasuk kelurahan dan kecamatan untuk mempersiapkan kembali, karena akan ada upaya PK atau perlawanan hukum atau apa, nanti monggo kami persilakan dari pihak pengacara yang mewakili bapak-bapak ibu sekalian. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa kami mungkin akan kejar tayang terus mengenai masalah ini. Yang penting kami juga mengharapkan kepada masyarakat sementara kondusif, jangan berungsung karena kita ikut membantu pemerintah menciptakan suasana yang kondusif. Kalau ada hal-hal yang berbau provokatif, kita hindari saja, karena itu tidak membuat kita jadi kuat, enggak, tapi akan mencela perjuangan kita. Kemudian yang penting lagi bahwa setelah selesai pertemuan ini, kami persilakan dari masyarakat selalu berkonsultasi dengan pengacara. Jadi kalau kita undang ya harus selalu didampingi pengacara, sebab beliau-beliau ini yang dari awal mengawal masyarakat, jadi tetap harus dikaitkan terus. Ini sampai kapanpun. Kalau bayar pisang ya alhamdulillah ya Bang, ibadah ya. Terus saya juga mohon kepada bapak-bapak dinas terkait ya, kami mohon dibantulah karena ini tupoksi kami. Ya, perlu kami jelaskan kepada masyarakat bahwa kami DPR, lembaga DPR bukan lembaga penentu kebijakan, bukan kewenangan kami. Karena kami tupoksinya adalah legislasi, pengawasan, kemudian budgeting. Nah, tupoksi pengawasan ini yang kami pakai. Jadi kami hanya mendampingi kemudian mencarikan solusi yang terbaik untuk masyarakat sehingga terciptalah keadilan bagi warga masyarakat. Tapi sekali lagi DPR itu bukan lembaga pemutus kebijakan, karena itu sudah ada tupoksinya. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman media, ini bisa diliput karena ini terbuka ya. Tidak apa-apa, silakan. Termasuk dari Mas Imam Polsek itu. Polsek selalu setia mendampingi kita. Nggih. Saya kira itu bapak-bapak cukup nggih? Cukup bapak warga-warga? Nggih. Saya kira itu, terima kasih atas kerampuhan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan ini kita berjuang bareng-bareng. Terima kasih. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak ini Pak? Manggisan Pak? Manggisan, Kokosan. Iya. Kokosan ya Pak ya. Tujuan demonya apa Pak? Apa? Tujuannya apa Pak? Ini tentang sengketa tanah. Sengketa tanah Pak. Oh. Dari berapa warga ini Pak? Maksudnya? Yang demo di sini berapa warga? Jumlahnya Ya, sekitar 70-80 lah. Itu udah lama Pak. Ceritanya gimana sih Pak? Ceritanya Pak? Ceritanya saya nggak begitu. Oke, terima kasih Pak.